lagi sama aku Jangga. Oke, aku bikin video ini sekitar jam 5:30 pagi di hari Rabu di tanggal 28 bulan 5 tahun 2025. Oke, kita bahas video ini. Jadi kenapa aku kok bikin video ini? Aku cuma ingin bercerita tentang apa yang aku alami dalam beberapa waktu yang lalu ini, mungkin ya sekitar semingguan lah gitu. Jadi gini ya teman-teman, aku kan ini pekerja shift ya, yang mana aku ini salah satu anggota security atau satpam di salah satu perusahaan milik BUMN gitu. Jadi pada tanggal 23 Mei 2025 kemarin gitu, aku kan masuk malam ketiga gitu. Nah, pada waktu itu aku bergantian shift, aku menggantikan shift yang malam gitu. Jadi ada serah terima yang berupa informasi, yaitu ada semacam lowongan kerja untuk menjadi organik di suatu perusahaan BUMN tersebut. Nah, singkat cerita ya, si teman saya itu tadi memberi informasi kepada kita ini yang shift malam itu untuk menanyakan ke user kami gitu. Nah, karena dia tidak tahu informasi detailnya, jadi dia langsung bypass menanyakan kepada user. Nah, user itu apa sih? Yaitu user itu kalau di pekerjaan kami yaitu sebagai pimpinan gitu. Nah, singkat cerita, di tanggal 25 bulan 5 2025 itu kebetulan beliau lagi lembur gitu. Nah, pada waktu itu bertemulah saya dengan beliau untuk menanyakan informasi tersebut gitu. Nah, ketika itu saya tanya, selamat pagi mas, saya mau tanya mengenai informasi tentang lowongan kerja di organik gitu. Itu kira-kira saya bersama teman-teman ini mau mendaftar, bisa bangga gitu, karena kami semua ini ingin mendaftar itu. Apa aja yang di persyaratannya masih. Nah, singkat cerita itu obrolanku sama beliau, yaitu beliau menjawab gini, ya mas, memang benar adanya tentang lowongan pekerjaan tersebut gitu. Nah, kan tetapi yang dilamar, yang boleh hanya melamar itu hanya orang-orang dari operasi, yang mana orang operasi itu terdiri dari control room operation and receiver, storage and distribution gitu, dan juga maintenance. Nah, sedangkan security ini mas, itu tidak termasuk gitu. Nah, saya sontakan kaget loh, kenapa mas kok dari fungsi saya security ini kok tidak boleh gitu. Terus beliau itu menjelaskan bahwa security ini bukan orang-orang operasi gitu. Nah, akhirnya saya meng-counter-attack argumen tersebut, loh mas, kalau memang security itu tidak orang operasi gitu. Nah, selama beberapa waktu yang lalu saya ingatkan lagi, ketika pandemi itu kita itu masuk tanpa ada WFA sekalipun mas gitu. Jadi selama
pengorbanan kita beberapa waktu yang lalu itu ya saya bacaannya itu kayak dianggap sebelah mata aja gitu. Waktu saya kok security tidak termasuk dari orang-orang operasi, kalau security nggak dianggap oleh orang operation gitu, ya ngapain mas kita melakukan patroli gitu, melakukan pemeriksaan dan lain-lain, yang penting kita tidur aja gitu. Nah terus dari yang si pimpinan saya juga beliau bilang seperti ini, menjawab obrolanku yang barusan yang saya omongkan ke beliau. Dia kan gini mas, kenapa kok security itu tidak boleh gitu? Jadi karena security, kalau perusahaan itu kan pengennya itu kan tidak ingin mengeluarkan cost yang sangat banyak mas gitu. Jadi untuk menekan pengeluaran cost yang banyak itu tadi, jadi kita lebih untuk menerima atau mengutamakan dari teman-teman control room operation and RSD gitu, karena alasannya kita tidak mengajari lagi mulai dari awal gitu. Nah kemudian saya juga mengontrol ini ya, argumen beliau gitu. Nah mas, kalau kayak gitu berarti beberapa waktu yang lalu itu di tahun 2024 itu juga banyak teman-teman dari security itu yang ikut gitu, tapi nggak lolos gitu. Nah nggak lolosnya itu karena apa? Di website tersebut tidak ada penjelasannya nggak lolosnya itu di mana gitu. Nah gini mas, singkat cerita saya menerima informasi dari anak-anak yang ex control room operation dan RSD tadi, bahwasanya diterima dan pada waktu itu persyaratannya harus sudah memiliki pengalaman bekerja gitu, pengalaman bekerja gitu. Nah singkat cerita kan banyak nih dari teman-teman yang sudah bekerja di lingkungan kita yang ikut mendaftar gitu. Nah yang keterima kan orang 53 gitu. Nah dari orang 53 itu mas, saya menanyakan yang dari pekerja yang sudah bekerja di sini tuh, di lingkungan kita itu berapa orang mas gitu. Dan beliau menjawab hanya 3 orang gitu. Nah sisanya, wah kok dikit banget lah, sisanya dari mana mas gitu, saya tanya kalau begitu mas. Nah beliau yang teman saya tadi itu menjawab, ternyata yang dari orang 50 ini dari fresh graduate atau lulusan lulusan sekolah gitu, atau entah itu baru lulusan SMA atau S1, tapi kebetulan pada waktu itu sih lowongannya baru lulusan, kemungkinan dari lulusan SMA gitu. Nah nah ini kan sama-sama sama-sama metodenya itu mempelajari orang dari awal gitu mas. Kalau dari yang si SMA tadi itu kan bisa keterima gitu, kenapa yang dari security itu kok nggak bisa keterima gitu, yang mana notabene sama-sama dari nol gitu. Bahkan kalau perusahaan ini bisa menerima kita ini, saya rasa itu, saya pikiran pribadi itu bisa untung gitu, karena kita ini sudah memiliki semacam pengalaman gitu, dan bahkan teman-teman kami itu bekerjanya juga udah lama-lama gitu, lebih di atas 5 tahun semua gitu. Nah yang si pimpinan saya tadi itu menjawab, jadi gini, itu kan saya ini sudah mengusahakan mas gitu, tapi di tanggal 23 kemarin itu udah ditutup gitu. Nah saya ini merekomendasikan dari beberapa langsung di fungsi saya dan termasuk di security gitu.
Cuman di fungsi saya itu, di fungsi kita itu nggak termasuk orang operasi. Saya awalnya itu merekomendasikan si Fulan gitu. Saya nggak menyebut namanya ya, sorry teman-teman, saya nggak bisa menyebut nama si teman saya gitu. Jadi pakai inisial aja, si Fulan ini saya daftarkan dan si A ini saya daftarkan gitu. Tapi tiba-tiba di fungsi kita ini bukan dianggap orang-orang operasi begitu. Dan saya sendiri itu ini lamaran tersebut sudah ditutup di tanggal 23 hari Jumat kemarin. Nah, di situ saya mau teman-teman, mau membalas omongannya dia, tapi saya tahan dulu. Oke. Nah, saya ini lanjut lagi yang pimpinan saya saya ini mas gitu. Jadi jadi saya ini kalau bisa itu semua anak buah saya itu harapannya bisa daftar gitu. Tapi kalau tapi perusahaan kan punya peraturan yang mana rule of company-nya kan ada gitu. Tapi kalau peraturannya nggak bisa, tidak membolehkan, ya saya tidak bisa membantu teman-teman gitu. Nah, singkat cerita saya menjawab, oh ya mas, saya paham tentang hal itu. Tapi ketika itu tadi jenengan bilangnya tanggal 23 bulan 5 ini terakhir, dan pada waktu itu kan kalau nggak salah jenengan memberikan informasinya itu di hari tersebut gitu. Ya percuma gitu, jadi ya buat apa gitu. Jangan memberitahu informasi ketika itu juga ditutup, ya buat apa gitu. Tapi ya gak apa-apa mas, kalau memang nggak bisa kita juga nggak memaksakan gitu. Yang jelas ada informasi kejelasan ini, jadi saya bisa share ke teman-teman kami yang yang mau daftar ini, agar tidak jadi mendaftar gitu karena terkendala peraturan tersebut gitu. Nah teman-teman, singkat cerita itu obrolan saya sama beliau itu sudah selesai gitu. Yang saya ingin ungkapkan di kamera ini yang mana tanpa ada editan apapun, tanpa ada b-roll, tanpa ada semacam ini, saya kok lupa namanya, teksnya ya, teks narasi gitu. Tanpa ada itu semua, saya ini hanya mengungkapkan unek-unek saya gitu. Jadi video ini bisa kalian buat untuk menemani teman makan kalian, atau teman untuk ngobrol atau dan lain-lain lah, terserah kalian. Nah, saya itu ingin mengungkapkan itu. Jadi ternyata saya juga itu mengalami diskriminasi di lingkungan kerja saya gitu. Ya ini siapapun saya rasa nggak akan mau mengalami hal seperti saya gitu. Tapi ternyata saya sendiri itu juga mengalami gitu. Nah ini juga yang membuat mental kami itu ya sedikit seperti semacam ya kayak dong gitu. Gimana kita mau bisa merubah nasib sedangkan pintunya aja untuk kami fight itu ditutup gitu. Ya harapan saya ketika saya membuat video ini itu kedepannya itu hal-hal yang terjadi seperti yang saya alami. Terus juga kemarin juga saya itu curhat juga dengan salah satu senior saya, yang mana senior saya juga dulu mengatakan bahwa asalnya pagi hari itu di tahun 2004 itu
melakukan tanda tangan pengangkatan pekerja, tapi di sore harinya tiba-tiba dibatalkan sepihak gitu. Hal semacam itu saya harap untuk kedepannya itu dilakukan evaluasi lagi dan tidak terjadi hal-hal yang seperti hal ini. Biarlah kami ini yang jadi tumbal gitu. Cuman saya nggak ingin nanti junior kami itu mengalami hal yang sama seperti apa yang kita alami gitu. Jadi ya sangat dikecewakan, kita sangat kecewa gitu. Sempat di beberapa part itu saya itu juga mengamati agak emosi gitu. Tapi ya mau gimana lagi, apa boleh buat, peraturannya memang mengatakan hal tersebut. Saya rasa apa ya, kayak cukup ya guys ya gitu. Mungkin kalian mengalami hal serupa yang seperti apa yang aku alami, tolong ceritakan di kolom komentar. Kita saling berbagi, share pengalaman yang tentunya yang tidak enak ini. Oke teman-teman, sekian dari video saya ini untuk hari ini. See you next time, bye.